Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang saat ini sedang berjuang untuk meraih NIP di CPNS 2020. Insya Allah kita bisa meraihnya dengan sukses. Amin ya robbal alamin. Untuk materi kali ini, untuk video kali ini saya akan membuat soal-soal lanjutan dari video sebelumnya yang sudah saya jelaskan mengenai teori Euler. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan latihan soal mengenai modulo dan menggunakan bagaimana cara pengaplikasian teorema Euler di modulo ini. Oke, kita mulai saja pada soal nomor 1 mengenai angka satuan. Ya, angka satuan dari 3 pangkat 2015 itu berapa? Apakah A0, B1, C3, D7, E9. Nah, ini kan pangkatnya banyak ya, 2015 ya, kita uraikan 3 kali 3 kali 3 kali sampai 2015 kan tidak mungkin banyak ya, apalagi kalau di ujian nanti waktunya sedikit. Nah, selain menggunakan pola ya, teman-teman pasti sudah tahu menggunakan pola juga bisa, menggunakan teorema Euler juga bisa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan teorema Euler dalam mencari 3 pangkat 2015 ini ya, menggunakan pola juga bisa ya. Nah, caranya gini, 3 pangkat 2015 kita buat ke dalam modulo. Nah, biasanya jika tidak ada keterangan nilai modulonya, gitu ya, kan ini tidak ada keterangan modulo berapa, gitu. Biasanya nilai nilai modulonya adalah 10. Gitu. Saya ulangi lagi ya, 3 pangkat 2015 kan tidak ada keterangan modulonya berapa. Kita akan menggunakan modulo di sini. Keterangan modulonya tidak ada, maka nilai modulonya biasanya adalah 10. Sehingga bisa dituliskan 3 pangkat 2015 modulo 10. Gitu. Nah, kita aplikasikan ini ke dalam teorema Euler yang tadi ya. Saya tuliskan kembali di sini. Jika A pangkat B mod N itu nilainya sama dengan A pangkat B mod Pn gitu ya. Kemudian mod N lagi. Nih, berarti 3 pangkat 2015 mod 10 kita akan ubah menjadi 3 pangkat 2015 mod Pn. N-nya adalah ini 10 kalau di sini ya. Berarti mod P 10. Kemudian mod 10, modulo 10. Gitu. Nah, sekarang kita cari P10-nya. Ya, kita cari P10 di sini ya. Saya buat kotak di sini, cakaran P10. Terlalu ini. Kita cari P10-nya dulu. P10 itu adalah, kita cari faktornya. Faktornya berapa? Faktor primanya. Ada 2 ya. 2 dengan 5. Faktor prima dari 10 yang habis dibagi 10 dengan bilangan primanya adalah 2 dan 5 gitu ya. Faktor primanya 2 dan 5. Maka kita gunakan menjadi P10 kan berarti N-nya 10 dikali dengan P1. Ini caranya seperti pada video sebelumnya. Lihat video sebelumnya yang sudah saya upload. Nah, sekarang P1-nya 2, berarti 2 dikurang 1 dibagi 2 gitu, dikali 5 faktor kedua kurang 1 bagi 5. Jadi P10-nya berapa? Nantinya dapat modulo berapa dia. Jadi 10, 2 kurang 1, 1, 5 kurang 1, 4. Ini kan habis. 10 bagi 2 bagi 5. 10 bagi 2, 2 kali 5, 10. 10 bagi 10, 1 ya. Ini habis. Ini saya hapus dulu. Sini 1. Nah, sekarang ini 2 kurang 1 kan 1. Udah. 5 kurang 1, 4. Jadi hasilnya adalah 4. P10 sama dengan modulo 4. Gitu. Ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan 3 pangkat 2015 berubah menjadi P10 adalah modulo 4. Jadi modulo 4. Ya, P10-nya 4. Sehingga 2015 mod 4. Karena dapat P10-nya dapat 4. Ini mod 10. Oke.
Nah, sekarang 2015 mod 4 ya. Modulo. Oke. Konsep modulo. Konsep modulo itu adalah sisa pembagian ya. Sisa pembagian. Contohnya kayak gini. 13 mod 6 gitu. Berarti 13 bagi 6 sisanya berapa? Ya, 13 bagi 6 sisanya berapa? Di 13 bagi 6, 6 kali berapa mendekati 13? 2 ya. 12. Sisanya adalah 1. Berarti 13 modulo 6 adalah 1. Gitu. 14 modulo 8 berapa? 6 ya. Ya, kayak gini. 14 dibagi 8 kan 8 kali 2 nggak bisa ya, lewat. 8 kali 1 8, sisanya adalah 6. Jadi 14 modulo 6 8 adalah 6. Itu maksud dari modulo. Nah, sekarang ini saya hapus dulu. Bagaimana dengan kita cari dulu ini 2015 modulo 4. Berarti sisa dari pembagian 2015 dibagi 4 berapa? Kita bagi saja 2015 bagi 4. Ini kan bisa habis ya, habis kali 5 kan 20 habis. Nah, sekarang sisa 15. 4 kali berapa mendekati 15? 3. 12. Kita cari sisa ya, bukan hasil. Kita tidak mencari hasil, hanya sisanya. Jadi 15 kurang 12 sisanya adalah 3. Berarti 2015 mod 4 adalah 3 gitu. Sehingga bisa dituliskan 3 2015 modulo 4 adalah 3. Jadi 3 pangkat 2015 modulo 4 adalah 3. Modulo 10 gitu. Nah, 3 pangkat 3 kan berapa? 3 kali 3 9 kali 3 27. 27 modulo 7 modulo 10 gitu. Nah, ini kita cari juga. 27 dibagi 10 sisa berapa ya? 20 bagi 10 kan 2. Oke, tanpa sisa. Sisanya 7 ya. 27 bagi 10. 20 bagi 10 kan habis, sisa 7. Berarti 7. Mudah ya. Itu soal nomor 1. Untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2. 2 pangkat 2017 modulo 17. Nah, sama dengan tadi. Nah, kali ini modulonya sudah ada keterangan nilainya, yaitu 17. Nah, tinggal kita masukkan jadinya 2 pangkat 2017. Kita menggunakan modulo atau teorema Euler. Di sini Pi yang kita gunakan adalah Pn-nya adalah 17. Kemudian modulo 17. Nah, kita cari dulu Pi 17-nya. Nah, ingat, faktor prima dari 17. Faktor dari prima dari 17 kan hanya 1. Ya, sesuai dengan video sebelumnya, kalau dia faktor prima hanya 1, kan 17. Yang habis dibagi 17 kan hanya 17 gitu ya. Jadi faktor prima yang hanya memiliki 1 faktor prima, itu tinggal langsung saja kita kurangi 1 nilainya ya. Jadi 17 kurang 1, Pi 17-nya adalah 16. Oke. Di 2 pangkat 2017 modulo kan faktor primanya 1, jadi 17 kurang 1 jadi isinya 16. Pi 17 adalah 16. Modulo 17. Oke, nah sekarang kita cari modulo 16. 2017 modulo 16. Nya berapa? Jadi 2017 dibagi 16, sisanya berapa? Ini 16, 41, berapa ya? 16 kali 2, 32, kali 3, sudah lebih ya. Dikali 2, 32, sini 9 ya, 97, kali berapa ya? Kali 3, 16 kali 3 kali 5, 30, 80, kali 6, 36, 96. Berarti kali 6, 96. Sisanya 1. Berarti sisanya di sini 1 ya. 2017 dibagi 16, sisanya 1. Maka
2017 modulo 16 nilainya 1 modulo 17. 2 pangkat 1 modulo 17. Nah, teman-teman, ada lagi satu teorema. Kalau misal satu konsep modulo ya, bukan teorema ya. Misalkan A modulo B, jika A-nya kecil dari B, maka nilainya A. Gitu ya. Nah, sekarang 2 modulo 17, 2 modulo 17, 2 lebih kecil daripada 17, maka hasilnya adalah 2. Selesai. Mudah ya? Oke. Ini berlaku apabila A modulo B, A-nya kecil dari B, maka nilainya adalah A. Tidak berlaku apabila A besar dari B. Oke. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Kita membahas tentang kongruensi ya. Hasil dari kongruensi 3x kongruen 6 modulo 17 adalah berapa? Nah, kalau ke kongruensi berarti kita menggunakan konsep modulo lain lagi ya. Nah, kan dikatakan bahwasanya 3x itu kongruensi dengan 6 modulo 17. Nah, artinya 3x dibagi 17 sisanya 6 gitu ya. Sisanya 6. Maka bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kalau misalkan 13 modulo 6, 13 bagi 6 sisanya adalah 1 ya, sisanya 1, maka bisa kita balik 13 ini sama dengan 6 dikali berapa titik-titik ditambah 1. Ya. Jadi 13 dibagi 6 sisanya 1. Nah, saya balik. Jadi 6 dikali berapa? Gitu ya. 13 bagi 6. 6 dikali berapa? Kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 13. Gitu. Di 6 dikali 2. Di 2 ini angka yang tanda tanya ya yang kita akan cari. Gitu. Maksudnya yang akan dikalikan 6 kemudian ditambahkan dengan sisanya atau menghasilkan angka 13 gitu. 13 modulo 6 sisanya 1. Jadi 13 ini bisa diperoleh dari 6 dikali berapa ditambahkan sisanya. Nah, sama halnya dengan ini. 3x dibagi 17 sisanya adalah 6. Maka bisa dikatakan 3x ini bisa didapatkan dari 17 dikali berapa titik-titik ditambah 6 gitu. Sehingga bisa dituliskan 3x itu sama dengan 17 dikali angka sesuatu, misalkan saya namakan angka y misalkan ya. Ya. Atau jangan y ya. M lah gitu. Angka misteri. Jadi 3x sama dengan 17 dikali M ditambah 6. M ini apa? Sebentar saya jelaskan. Nah, untuk mencari X, kita akan mencari X-nya ya. X-nya adalah kita pindahkan dulu 3 ya. 3-nya kita pindahkan sehingga ini kan kita hilangkan 3 di sini, berarti di sini jadi 17M ditambah 6 dibagi 3. Nah, kita cari M. M-nya itu adalah bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, M-nya ini bergantung dari hasilnya ini bergantung dari M. Apabila M-nya dikali 17 ditambah 6 kemudian dibagi 3 habis dibagi 3, maka itulah nilai M-nya yang diambil. Tapi kalau misalkan tidak habis dibagi 3 hasil dari yang di atas, maka atau pembilangnya tidak habis dibagi 3, maka itu bukan nilainya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan buat M-nya adalah 1 misalkan ya. M-nya 1. Coba 17 kali 1 17 ditambah 6 hasilnya adalah 23. Habis dibagi 3? Ya, tidak bisa ya, tidak bisa. 17 tambah 6 kan 23, tidak habis dibagi 3. Nah, sekarang M-nya kita ganti 2. M-nya adalah bilangan asli ya. 2. Berarti 17 dikali 2 34 ditambah 6 40 ya. 40 dibagi 3 tidak habis gitu. Sekarang kita ganti, berarti M-nya bukan 2. Sekarang M-nya kita ganti 3.
17 dikali 3 berapa? 17 dikali 3 kemudian ditambah 6 hasilnya adalah 57. 57 habis dibagi 3 ya. Habis dibagi 3 berarti M yang kita ambil adalah 3. Jadinya seperti ini. 17 dikali 3 ditambah 6 dibagi 3. Ini kan 17 kali 3 tambah 6 hasilnya kan 57. Sorry. 57. Nah, 57 kan habis dibagi 3, hasilnya adalah 9. Berarti X-nya adalah 9 modulo 17. Ya, atau 9, sama saja ya. 9 modulo 17. 9 modulo 17 kan hasilnya 9. Karena bilangan 9 lebih kecil daripada 17. Nah, kita gunakan modulo 17 agar dia lebih cantik gitu ya. Nah, kita ambil 17-nya dari mana? Dari sini. Soalnya kan modulo 17, berarti sini 9 modulo 17. Atau nilainya X adalah 9. Mudah ya, itu soal nomor 3. Kemudian kita ke soal nomor 4. Kita ke soal nomor 4. Bunyi soalnya masih sama. Sini ada 2 kongruen ya. Yang pertama 2X kongruensi dengan 5 modulo 13 dan 3Y kongruensi dengan 7 modulo 13. Maka nilai X kali Y modulo 13 adalah berapa? Nah, ini kita akan selesaikan satu persatu ya. 2X dikatakan kongruensi dengan 5 modulo 13. Nah, sama dengan tadi ya, 2X dikali 13 dibagi 17 hasilnya 5 ya, atau sisanya 5. Berarti bisa dikatakan 2X itu akan didapatkan dari 13 dikali angka sesuatu ditambah 5 ya. 13 dikali angka sesuatu ditambah 5. Jadi sehingga X-nya adalah 13M ditambah 5 dibagi 2. Nah, sekarang M-nya kita cari. M-nya berapa? Agar habis dibagi 2. Kita coba kalau M-nya 1 ya. M-nya 1 berarti 13 kali 1 ditambah 5. 13 kali 1 13 ditambah 5 kan 18. 18 habis dibagi 2 ya, habis dibagi 2 hasilnya adalah 9. Jadi kalau 13-nya diganti 1 ditambah 5 bagi 2 kan ini 18 bagi 2 adalah 9. Sehingga X-nya adalah 9. 9 modulo 13 atau 9. Sekarang kita cari Y-nya. Ya, Y-nya didapat dari 3Y kongruensi dengan 7 modulo 13. 3Y kongruensi dengan 7 modulo 13. Oke. Nah, sama dengan tadi konsepnya, 3Y ini bisa didapatkan dari 13 dikali sesuatu angka M ditambah 7 angka misteri. Ya. Nah, sekarang kita cari M-nya. 3-nya kita hilangkan di sini, berarti Y-nya sama dengan 13M ditambah 7 dibagi 3 gitu ya. Nah, sekarang kita cari M-nya. M-nya berapa agar habis dibagi 3 gitu ya. Coba M-nya 1. M-nya 1 kan 13 kali 1 13 ditambah 7 20. 20 tidak habis dibagi 3. Berarti M-nya bukan 1. Sekarang M-nya kita ganti 2. 13 dikali 2 26 ditambah 7 33. 33 habis dibagi 3. Berarti kita ambil M-nya 2. Jadi 13 kali 2 tambah 7 per 3. Ini kan 26 tambah 7 33 habis dibagi 3 yaitu 11. Berarti X-nya adalah 9, Y-nya adalah 11. Yang dicari apa? X kali Y modulo 13. Jadi X kali Y modulo 13. Nah, X-nya tadi berapa? X-nya tadi berapa ya? 9 ini. Jadi 9 dikali 11 modulo 13. Nah, sekarang kita kalikan 9 kali 11 99. Nah, kalau misalkan ada salah satu angka yang di sini lebih besar daripada 13,
Berarti langsung kita buat modulonya satu angka. Misalkan di sini 15 modulo 13. Bisa langsung kita sederhanakan jadi 2. 9 kali 2 18, 18 modulo 13. Gitu ya. Karena ini 9 dengan 11 angkanya lebih kecil dari 13, nah tidak bisa ya. Harus ada salah satu angka yang lebih besar di sini agar kita bisa selesaikan dengan sederhana. Gitu. Ini 9 kali 11 kan 99 modulo 13. Nah, 99 modulo 13 berapa ya? 13 dikali 8 ya. 8. 99 modulo 13. Jadi 99 bagi 13 sisanya itu 8 atau 8 modulo 13. Sama juga dengan 8. Gampangnya. Untuk soal yang nomor 4. Nah, kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Angka satuan, kita kembali ke angka satuan. Dari 7 pangkat 2015 dikali dengan 2 pangkat 2013. Nah, ini sama dengan konsep yang nomor 1, tapi hasilnya akan kita kali. Kita cari dulu 7 pangkat 2015 ya. Itu sama dengan 7 pangkat 2015 modulo berapa? Tidak ada modulo, keterangan nilai modulonya tidak ada, berarti modulo 10. Nah, sekarang kita akan ubah ke dalam bentuk Eulernya. 7 pangkat 2015 kita menggunakan pi berapa? Pi 10 modulo 10. Nah, tadi kan pi 10 sudah kita dapatkan nilainya adalah 4 ya. Pi 10 itu 4. 25, 21, 4 ya. 7 pangkat 2015 modulo 4. Pi 10-nya kan 4 tadi. Nah, tinggal kita tulis modulo 10. Nah, 2015 modulo 4, 20 kan habis dibagi 4. 15 bagi 4 sisanya berapa? Ini kan 2015. 2000 kan habis dibagi 4, sisanya 15. Ya, 2015. 2000 habis dibagi 4. 15 dibagi 4 sisanya adalah 2 ya. 3 ya. Karena 4 kali 3 12, sisanya 3. Berarti sini 7 pangkat 3 modulo 12. Modulo 10. Nah, sekarang 7 kan, nah ini 7 pangkat 3. Kalau misalkan angka 7 ini lebih besar dari 10 bisa kita sederhanakan. Misalkan 12 modulo 10 bisa kita sederhanakan. Tapi ini 7 lebih kecil dari 10, tidak bisa. Kita sederhanakan dulu 7 kali 7 kali 7 ini ya, modulo 10. Gitu. Nah, 7 modulo 10 kan akan lebih kecil. Pasti hasilnya 7. Nah, ini tidak bisa. 7 pangkat 3 dengan modulo 10 kan hasil 7 pangkat 3 lebih besar daripada 10. Sehingganya kita akan uraikan, kita ambil angka yang, nah ini kan 7. 7 modulo 10 tidak bisa. Hasilnya tetap 7. Nah, kita ambil dua angka 7-nya. 7 kali 7 49. Nah, ini bisa langsung kita modulo 10. 49 modulo 10 kan hasilnya sisanya 9. Kemudian kali 7 modulo 10 gitu ya. Jadi 7 kali 7 49. Kita ambil dua angka ini, kita modulokan dengan 10. 49 modulo 10 kan hasilnya 9. Nah, 7 modulo 10 7. Nah, berarti 9 kali 7 sisanya 7 ya tadi ini. 9 kali 7 63. Nah, sekarang 63 modulo 10 ini bisa kita dapat jadi 3. 63 modulo 10 hasilnya adalah 3. Nah, jadi 7 pangkat 2015 hasilnya adalah 3. Kemudian kita cari yang berikut. Berapa? 2 pangkat 2013. 2 pangkat 2013. Kita pakai modulo. Sini modulo 10. Di sini pi 10. Nah, 2 pangkat 2013 modulo pi 10 kan 4 tadi. Berarti modulo 4 modulo 10 di 2013 bagi 4. Jadi 2000 bagi 4 kan habis, sisa 13. 13 bagi 4 berapa sisanya? 12 1 ya. 2 pangkat 1 modulo 10.
2 pangkat 1, 2. 2 modulo 10 hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 lebih kecil dari 10 menggunakan konsep yang tadi. Sisanya adalah 2. Maka 7 pangkat 2015 hasilnya tadi adalah 3. Dan 2 pangkat 2013 hasilnya adalah 2. Sehingga bisa disimpulkan 7 pangkat 2015 dikali dengan 2 pangkat 2013 itu hasilnya adalah 2 dikali 3. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Oke. Oke, berikut soal nomor 6. Saya tulis dulu soalnya ya. Nah, ini soal nomor 6. 13 pangkat 2017 itu sama dengan N ya, dikatakan sama dengan N mod atau modulo 11. Maka yang terkecil yang mungkin adalah titik-titik. Oke. Konsepnya sama dengan tadi ya. Konsepnya di sini 13 bisa dituliskan 13 pangkat 2017. Sorry. Saya ulangi. 13 pangkat 2017 itu kan dikatakan sama dengan N modulo 11. Oke. Nah, konsep yang tadi kita gunakan ya. Dimana jika 13 pangkat 2017 dibagi 11 itu sisanya N ya. Maka kita bisa tuliskan 13 bagi 2017 dibagi 11 itu kan sistem modulo, mencari N gitu ya, sisanya N. Berarti bisa juga dituliskan 13 pangkat 2017 itu modulo 11 dengan bersisakan N ya. Jadi untuk mencari N bisa dituliskan 13 pangkat 2017 modulo 11. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah kita lakukan gitu ya, N-nya. Nah, ini kan 13 pangkat 2017 modulo 11 bisa kita gunakan dengan teorema Euler tadi ya, sehingga bentuknya menjadi 13 pangkat 2017 modulo pi 11. Oke. Modulo 11. Nah, ini kita cari dulu modulo pi 11, tidak usah dicakar. Mudah ya. Dimana faktor prima dari pi 11 itu, faktor prima dari 11 kan hanya 1, 11. Maka pi 11-nya adalah 11 kurang 1, 10. Berarti di sini 2017 modulo 10. Konsep yang tadi. Kemudian modulo 11. Oke. Nah, ini bisa kita dapatkan 13 pangkat 2017 modulo 10. 2000 kan habis dibagi 10, sisa 17. 17 juga 10-nya habis dibagi 10, sisa 7. Berarti sisa 13 pangkat 7 modulo 11. Nah, jadi 2017 modulo 10 sisanya 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan langsung ya. 13 modulo 11 karena 13 lebih besar daripada 11. Ya, ini bisa langsung kita sederhanakan. 13 modulo 11 itu bersisakan berapa? 13 modulo 11 sisa 2 ya. Di 2 pangkat 7 modulo 11. Pangkat 7-nya tetap ya. Ini sederhanakan bilangan utamanya. 13 modulo 11 itu 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 7 modulo 11. Nah, 2 pangkat 7 ini kita akan cari lagi. Jadi 2 pangkat 7 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali gitu ya. Modulo 7. Modulo 11, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pas. Nah, kita ambil angka. Berapa angka 2 ketika dikalikan itu akan nilainya lebih besar dari 11. Agar kita lebih cepat menyederhanakannya. Tidak perlu lagi kita kalikan 2 kali 2 kali 2. Tidak perlu. Kita ambil berapa angka. Ini kan 2. 2 kali 2, 4. Masih lebih kecil daripada 11. Kali 2 lagi 8. Masih lebih kecil daripada 11. Kali 2 lagi 16. Ya, sudah pas. Berarti kita ambil ini. 16 ya. 16 modulo 11 kan berapa ya? 5 ya? 5. Kemudian sisanya 2, 2, 2. 2
2. Modulo 11. Nah, kalau sudah seperti ini mudah. 5 kali 2 kan 10. 10 kali 4 ini 40. Jadi sisa 40 modulo 11. 40 modulo 11 berapa ya? 11 kali 3, 33, sisa 7. Berarti nilainya 7. Ya, gampang ya. Ini soal nomor 6. Soal terakhir, ini soal cerita. Dikatakan demikian, saya tuliskan dulu soalnya. Nah, ini soal nomor 7. Jika hari ini hari Kamis, maka hari ke-10 pangkat 2020 lagi, ya, adalah hari apa, gitu ya. Jadi kita menggunakan konsep menggunakan pola bisa, menggunakan konsep teorema Euler juga bisa. Jadi hari ini hari Kamis. Hari ke-10 pangkat 2020 lagi adalah hari apa? Nah, kita menggunakan teorema Euler saja agar lebih mudah. 10 pangkat 2020. Nah, hari kan ada berapa hari dalam seminggu? 7 ya. Berarti kita menggunakan terangan nilai modulonya adalah modulo 7. Gitu. Kenapa menggunakan modulo 7? Karena kita menggunakan konsep hari. Hari kan ada 7 hari dalam seminggu. Berarti modulo 7 kita gunakan. Sehingga bentuknya 10 pangkat 2020 modulo 7. Nah, ini kita langsung sederhanakan. Menggunakan Euler. Modulo Pi 7 ya. Kemudian modulo 7. Nah, sekarang 10 pangkat 2020 modulo. Nah, kan Pi 7. 7 kan faktor primanya hanya 1, hanya 7. Berarti langsung saja 7 kurang 1, 6. Gitu. Modulo 7. Nah, sekarang ini 2020 modulo 6. Berapa ya? Kita cakar sini ya. Sisanya berapa? 6 kali 3, 18. Gitu ya. Sisa 2, 22 kali 3 lagi, 18. Sisa 40. Gitu ya. 46 kali berapa? 6 kali 6, 36. 6 sisa 4. Berarti di sini 10 pangkat 4 modulo 7 gitu ya. Sisanya 4. Nah, 10 pangkat 4 ini bisa disederhanakan. 10 modulo 7 kan bisa. 10 modulo 7 kan 3. 3 pangkat 4 modulo 7. 10 modulo 7 3 kan. Jadi 3 pangkat 4 modulo 7. Nah, 3 pangkat 4 itu 81 ya. 81 modulo 7. Bisa juga 99 ya. Bisa. Kalau sudah tahu kan langsung bisa saja 99. 81 modulo 7 berapa? Kita cakar dulu. 81 bagi 7 kan 1 1 7 1 11 11 1 lagi 7, sisanya adalah 4 ya. 4. Berarti di sini nilainya adalah 4. 81 bagi 7. Nah, apa yang ditanyakan? Jika hari ini hari Kamis, maka hari ke-10 pangkat 27 berarti 4 hari kemudian. Kan jawabannya 4. 4 hari kemudian berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi hari Senin. Senin. Dan mana hari Senin? Dapat dari Kamis ditambah 4 hari lagi. Sama dengan Senin. Oke, selesai. Mudah ya. Itulah contoh-contoh soal modulo. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan modulo jika kalian menemukan soal latihan modulo. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.